Iya, Halo dari Bang, Islam. selamat pagi Bang. Iya, dari Islam Kristen Bang Kentin. Pagi Bang Gini Bang, Kensin. ya pagi Bang. Oh, Kristen. Abang dari Kristen ya Bang? Bukan, saya Nasrani. Oh Nasrani. Beda, beda. Nasrani berarti pengikut Yesus, tidak menuhankan Yesus ya? Berarti tinggal lurusin doang balik ya. Setahu saya itu Nasrani itu Yesus itu utusan Tuhan. Betul ya Pak Kensin? Betul, betul. Betul, paham kita. Beda tuh Nasrani sama Kristen, beda ya? Ya beda, 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 sangat-sangat beda. Sangat beda. Baik. Tapi persamaannya kan masih mengimani Yesus disalib ya Bang ya? Iya, tapi yang diutamakan cuma Bapaknya yang di surga. Iya, iya, iya. Tapi kalau Nah, menurut itu saya, gimana Bang? ah, bicara lu Bang. Hmm. Tapi kalau menurut saya sih Bang, kalau bisa sih ya kita hilangkan dulu hal-hal yang bisa membuat akal kita tidak berfungsi dengan baik. Sekiranya Yesus kan kalau nggak salah di Ibrani 5:7 itu kan dia orang soleh dan doanya selalu diterima kan gitu ya Bang. Artinya apa? Yesus ini doanya itu minta diselamatkan dari cawan salib gitu. Mestinya sih nggak disalib Bang, diselamatkan gitu loh Bang. Setuju Bang? Iya, memang betul, betul itu. Karena apa, perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus kan nggak punya salah Bang. Yesus Mesias kan itu manusia yang wakil Tuhan di muka bumi. Gitu ya Bang ya. Iya, iya, iya. Yang nggak mungkin lah Tuhan tidak menolong dia dalam kesulitan apapun. Betul ya Bang? Ya, betul, betul. Nah, setelah Kak Abang mulai terbuka bahwa Yesus itu diselamatkan, apapun bencana apapun selalu dilindungi. Buktinya ada badai, dia bisa selamat dari perahu. Kedua, dia bisa diberi kekuatan dari Tuhannya untuk bermujizat, nyembuhin orang sakit, orang lumpuh bisa jalan, orang buta melihat. Bahkan Lazarus yang mati, dia bisa hidupkan kembali. Karena apa, diberi kekuatan oleh yang mengutus dia. Betul ya Bang? Iya, betul, betul. Nah itu. Tadi siapa sih ini Bang Andi? Oh, ada. Kenapa lagi ada semua palsu naik gitu? Makanya mau naikin lagi biar siapa. Tapi kalau Pak Kensin ini benar-benar Nasrani seperti kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu umur 12 tahun, kalau nggak salah perjalanan ke Syam apa sama pamannya begitu, ketemu dengan satu pendeta. Ada yang ingat nama pendeta itu teman-teman? Pendeta Bohiro kalau nggak salah begitu. Betul. Boleh, ya silakan Bang. Nah, di sana lah itu pendeta ini sangat tahu bahwa ini yang dipanggil masuk ke dalam masih ada satu tertinggal. Kata pamannya nggak ada, sudah nggak ada, ada satu lagi dipanggil dia, dilihat tanda kenabian begitu. Sepertinya Anda sama pengajaran pendeta Wahiro itu. Betul ya Pak Kensin? Atau kalau belum pernah baca ya nggak apa-apa, kita skip di situ ya. Loh kenapa ini ketawa? Adi, ya tahu. Kenapa sih berisik begini? Adi. Udah. Lanjut. Pak Kensin kok suaranya aneh? Ini bener Anda bukan Muslim kan? Bukan, bukan. Oke. Jadi itu aja bro. Jadi selamat untuk Anda. Yesus itu utusan Tuhan. Dia tidak disalib. Nah, tinggal bagaimana Anda ini dalam kehidupan modern seperti ini perlu ada aturan lagi. Bukankah di salah satu ajaran Yesus Mesias berkata gini, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Jadi sesudah Yesus Mesias itu masih ada lagi Bang. Setuju nggak Bang?
Kemana ya? Kayak mana ya katanya? Gini aja deh, menurut Abang Kenshin, Yesus Mesih yang ngajar 3 tahun setengah itu menurut Anda cukup nggak tuh? Apa Kenshin mah nggak respon. Capek deh gue. Bagaimana? Menurut Anda Yesus itu mengajar 3 tahun setengah ya di muka bumi ya? Ya. Nah, menurut Anda itu cukup nggak tuh pegangan hidup kita di zaman modern ini? Nah, menurut saya kalau kita mengimani dan melakukan semua itu Cukup sudah ya. Saya Bang boleh nggak izin ya? Misalnya kalau ingin menyembah kepada Bapak, caranya bagaimana? ya berdoa langsung kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, caranya bagaimana Bang? Apakah Yesus ngajarin cara berdoa, waktunya gitu, gerakannya gitu? Harus dicontohin loh sama Yesus. Contoh misalnya nih, Yesus sujud, dia buka kasutnya, membersihkan diri, masuk ke sinagog gitu. Apa ada seperti itu? Ya memang harus seperti itu, Bang. Tapi Pak Kensi nggak ngelakuin kayak gitu ah. Nah, ketahuan. Ini Bang, ini cuma mau tanya saja. Sebelum nanya Pak Kensi udah disunat belum? Sudah. Oh, bagus. Tapi nggak makan biba ya? Tidak juga. Oh. Tidak makan babi, tidak makan anjing, kucing dan segala macam. Gue bilang biba tapi lu bilangin babi nggak apa-apa ya? bagus. Anda bersih. Tinggal dipoles-poles sedikit. Tapi Anda nanti mendapat serangan balik loh kalau Anda kayak gini. Tapi nggak apa-apa ya, bertahan terus ya. Iya. Pak Kensi di Indonesia Timur. Iya betul. Oke, lanjutkan perjuanganmu bro. Semoga kamu nanti lebih baik ke depannya. Ya bagaimana menyembah kepada Tuhan itu seperti apa, aturannya harus ada supaya seragam. Kan gitu. Iya. Ya kalau boleh saya kasih saran, hanya di agama Islam lah yang komplit semuanya. Mulai kita bangun tidur lagi ya diatur semua. Begitu. Iya. Seperti sholat ada waktunya, ada gerakannya, ada yang mencontohkan gitu. Puasa, sunat, halal haram, hukum nikah, jual beli, bermuamalah, bagaimana berhubungan sesama manusia. Itu juga diatur dalam Islam gitu. Soalnya Islam itu nggak melarang bermuamalah atau berhubungan berbisnis. Di luar daripada Islam boleh ada batasannya. Lengkapnya di Islam itu. Kalau sebatas Yesus Mesih kan nanti Anda mau menikah, gimana hukumnya coba? Yesus Mesih nggak ngajarin caranya. Kalau menikah ya di gereja. Ya saya ngajarin hukumnya seperti apa? Nah, ayo belajar sama Islam caranya. Ada hukumnya jelas. Biar jadinya nanti nggak menimbulkan dosa, kan gitu. Gitu ya. Seperti nikah, jual beli misalnya seperti apa, membela diri seperti apa, hukum membela diri bukan hukum kasih gitu loh. Hukum kasih boleh, tapi ada hal-hal tertentu hukum kasih itu nggak boleh dipakai dalam keadaan membela diri gitu loh. Dan seterusnya gitu loh bro Kenshin. Masih banyak loh yang disampaikan Yesus. Sekarang waktunya kita sambung apa yang kira-kira penambahan untuk supaya hidup kita ini lengkap. Karena manusia itu nanti dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan di muka bumi. Pak Kensi setuju kan ya? Sesudah kita mati dimintai pertanggungjawaban ya?
Iya, betul. Nah, ditanya kita nanti sama pencipta itu. Yang menjawab itu ya bukan lagi mulut kita bisa ngeles-ngeles. Apa yang pernah dipegang oleh tangan ini itu yang bicara. Ya kan, apa yang pernah disentuh oleh kepala ini itu yang berbicara gitu loh. Apa yang pernah dilangkahkan kaki ini ya itu yang berbicara. Apa yang pernah apapun itu gitu loh. Termasuk lisan kita. Nah, di Islam lah semua itu komplit ajaran itu. Begitu, Bro Kenshin. Bang Kenshin mau nanya ke Pak Andi kali Bang Andi. Islam nggak mau nanya Islam ya Bang Kenshin? Bro Kenshin ini kalau 2 malam aja bareng sama kita ini, Iya. insya Allah dapat hidayah dia. Aku jadi teman ya Bang Kenshin ya. Lu ngomong apa sih, kecil banget sih suara host. Masa Deh. Ngenyek gitu. sekarang gede ya? Sekarang pas. Ganti kayak mic-nya yang bagus-bagus besok-besok gitu loh. Ini yang 200 Bang Andi, masih kecil. Bener. Coba aja tanya yang lain. Oh, Bang, boleh tanya kan? Boleh Pak Kenshin. boleh. Ya. Cuma mau tanya saja Bang, ini apa masih Islam atau sudah Muslim? Islam atau Muslim? Muslim itu apa sih? Muslim itu personalnya, Islam itu syariatnya, ajarannya. Gitu ya. Jadi kita ini Muslim, agamanya Islam, artinya Muslim berserah diri. Bagaimana cara kita berserah diri? Ya Islam masuk dengan hukum-hukumnya. Begitu kan. Oke, baik Bang. Cek, ini bagus ya Bang Ali malah ya? Iya. Oh. Ya, lanjut Bang Kenshin, lanjut silakan. Tidak Bang, cuma tanya itu saja. Izin pamit lagi. Nanya yang berat-berat kek. Bagus. Aku disuruh diam di bawah, ya udah aku diam. Kamu sering ngeliatin. Ya, orang Ustadz Alif juga udah tidur kali. Coba dipanggil host Ustadz Alif, katanya yang jawab. Aku sih terserah yang di bawah. Kalau aku diam, semua diam loh. Aneh. Coba Ya, aku diam. Coba aku diam 5 menit ya. Gue ikuti pendapat yang teman kita dibawa. Saya dia Muslim juga, nyuruh saya diam. Coba aku diam 5 menit. Lanjutin, banyak yang mau lanjutin. Bang Andi, ngapain lihat di bawah? Lanjut Bang Andi. Oh. Setali monitor. Ya, makasih Bang. Saya izin pamit. Oke. Makasih Bang Kenshin ya. Besok sini lagi ya. Nanti kita ngobrol berdua dulu sama aku. Bang Kenshin, aku udah follow ya. Aku follow ya. Udah. Iya, Ya besok lah jam 8 malam lah. Ya. Oke Bang Kenshin. Oke. Udah itu aja. Oke. Ya Bang Andi dari Islam Kristen Bang Andi. Selamat pagi. Islam Bang. Oh iya. Silakan ada mau disampaikan 2 menit Bang. Ke Bang Andi apa yang saya pakai, apa Pak D, Ustaz Alif, Bunda, Bang Kores. Gak ada disuruh ketuk aja kepencet bergabung. Oh. Gak mau tanya Bang Kores gitu, salam-salam kayak gitu. Oh. Buka aja ini gitu. Ya udah Bang, kalau mau nyimak dibawa aja. Kalau mau nanya Bang. boleh. Oke, maaf ya Bang. Oke. Apa Zeus? Naik aja kau Zeus. Gak jelas lah, orang kamu menyembah manusia kali. Baby cream baby. Mana nih yang Kristen namanya nih?
Suara apa? Baby. Sam, selamat pagi Sam. Halo. Wah, gak jelas dulu Sam. Suara kayak suara kodok lagi Sam. Bang Juma ya istirahat Bang Juma. Enggak tidur, sekali masih di telepon juga. Ya, Bang Andi. Aku bisa bikin kopi, kenapa nggak ada yang ngomong? Cucu host. Terus ngomong siapa? Pada sugi. Aku bisa kopi tadi, Res. Disuruh diem. Kita diemin aja udah, nggak usah ada yang ngomong. Enggak, aku doang yang disuruh. Macem-macem aja. Selamat malam semuanya saudara-saudara. Malam cucu. Kamu cucu saya emang. Namanya gitu. Cucu ya, ada mau disampaikan cucu, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Islam Kristen Bang. Hah? Islam Kristen, Kristen lah. Oh Kristen, oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan apa mau nanya? Oh Padi itu. Padi udah siap biar nggak ngantuk Padinya. Ini cucu ini kalau nggak ditanya diem. Cuk, ada yang mau disampaikan bro? Bentar bang. Bentar ya. Berapa menit? Bukannya dipikirin dulu baru naik baru mikir. Cucu mah ada aja kopi gue udah kasih dua gelas loh, gratis pula lagi. Apa perlu okok 2 bungkus. Bang Ali besok Pak Ali aja ke Citos tuh. Bang Ali. Biar kopi. Besok lah, gampang lah itu besok. Tadi saya semalaman di jalan ya. Naik motor. Kalau pakai mobil nggak muat masuk, gak ada urusanku. Oh, gitu. Nggak ngajak saya. Yang repotin kalau banyak orang ribet. Ya kan sendiri. Kan cuma berdua sama adenya. Pokoknya gue puterin Jakarta dari utara, timur, barat. Enggak. Oh enggak. Lah situ malah turun. Cucu dasar cucu. Enggak, dia turun mikir dulu. Nanti kalau udah sempurna pemikirannya baru naik. Iya. Ada Torres nih. Pak De, jadwalnya ke apa sih Pak De? Sama Ustaz Romli, jadwalnya di mana aja Pak De? Ini di hotel apa ini? Millennium. Kajiannya di situ. Kajian apa? Orang cuma ingin jumpa saya aja, nggak ada apa-apa. Bagaimana kalau kita mampatkan aja Ustaz Romli memberi kajian gitu Pak De? Boleh. Boleh ya? Sayang loh keilmuan beliau. Waalaikumsalam. Sayang loh keilmuan beliau dianggurin. Closet ya. Ya, besok kalau ada waktu Pak De masuk gitu ya. Ya, kita berbagi lah sama beliau. Ya. Ya Bang Tore silakan. Salam semua ya. Ya. Salam semua ya. Salam sehat selalu. Iya Bang, dari mana Bang? Malaysia. Assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada Warahmatullahi wabarakatuh. boleh nanya nggak Bang? Ini siapa nih yang ngomong? Di kloset. Oh iya, Bang dari Islam Kristen Bang. Islam dong. Oh Islam. Oke. 5 Bang, 5. Udah dijawab 5. 5 apa Bang? Kan udah bertanya tadi 2 tambah 3 berapa? 5. Enggak. Apa dia itu? Hei, apa Boleh nggak Bang? Iya kan udah dijawab. Tadi pertanyaan 2 tambah 3 kan 5 Bang. Boleh jawab. Nih Bang, kan agama Islam nih
Apa itu tidur, Bes? Apa ya? Ya. Kenapa perantaranya itu sholat itu harus menghadap kiblat, Bang? Ya karena ada perintahnya, Bang. Kok Islam nanyanya gitu aneh? Enggak, aku penasaran sebenarnya, Bang. Maksudnya apa ya? Terngiang-ngiang. Acak-acakan, Bang. Biar nggak acak-acakan. Makanya itu saya pengen tobat ini. Iya, biar nggak acak-acakan. Coba kalau sholat itu tidak ditentukan arah gitu kan, masing-masing orang boleh berpendapat. Nanti satu masjid bisa adu pantat. Berantem. Perintahnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 148 sampai 150. Secara logika aja, Bang Andi. Secara logika aja. Iya. Kalau sholat itu tidak ditentukan arahnya dan setiap orang punya kepentingan, punya pendapat, boleh berasumsi masing-masing, maka di masjid bisa adu pantat. Oh, saya ke timur aja, yang satu saya ke barat aja, yang satu ke utara aja, yang satu ke selatan aja. Nah, Islam itu agama yang rapi, agama yang disiplin, agama yang rapi. Maka segala sesuatunya ditentukan oleh langsung dari Tuhan. Karena ibadah itu pengabdian langsung dari Tuhan, maka yang bisa menentukan, yang bisa mengatur hanya Tuhan. Tidak boleh manusia ikut campur. Oh, begini cara menghadap Tuhan. Yang mengatur manusia udah boleh. Ini urusan Tuhan. Kalau Anda ingin kerja di istana, presiden yang punya aturan. Nggak boleh Pak RT ngatur istana, nggak boleh. Nah, logikanya seperti itu. Iya, masa kita sholat kalah rapinya dengan berbaris militer? Nggak boleh. Kita harus lebih rapi dari militer dalam sholat, gitu. Oke? Enggak, soalnya yes, oke. Jangan bikin soal. Jangan persoalan melulu. Enggak, Cok, aku Islam beneran. Ada. Ya, siapa yang bilang Anda bukan Islam? Netizen, Bang. Nah, ini muridnya Kores nih. Kores, maju. Apa tuh? Ini muridmu bertanya. Iya, sebenarnya tadi yang Ustaz Sugi kasih itu jatuhnya hikmah ya. Kalau perintah tadi yang Bang Handi bilang, itu udah perintah itu. Kalau udah perintah ya kita mesti ikutin. Sekarang kita sebagai manusia nyari hikmahnya gitu loh. Hikmahnya apa? Lihat, sekalinya adzan dikumandangkan, muslim itu berbaris rapi. Imamnya ruku, satu dunia ruku. Imamnya sujud, satu dunia sujud. Rapih nggak tuh? Gitu loh. Lihat hikmahnya. Iya. Kita bukan agama asumsi gitu. Jadi segala sesuatu sebelum kita berasumsi atau yang positifnya itu hikmah, kita lihat dulu perintahnya ada nggak. Kalau perintahnya nggak ada, ya ngapain dilakuin, kan gitu. Contoh misalnya nggak ada perintah nih, nggak ada perintah. Terus kita tiap apa tuh? Res, nggak ada perintah merokok harus menghadap ke timur, nggak ada perintah toh. Terserah kita mau menghadap. Benar nggak? Iya benar, Bang. Perintahnya ya, nanti orang-orang ada yang menghadap patung, ada penisnya, atau ada yang menghadap bule Eropa, kan kayak gitu kan? Apa? Gitu. Nggak ada foto nanti, alah susah. Shalom. Nggak ada proyektor. Salam. Coba mencerdaskan, diam dulu. Mencerdaskan lo, diam dulu. Nanti kau membutakan. Lalu lo diam dulu muridku ya. Kalau saya apalagi kira-kira kau selama ini ragukan gitu kalau saya. Kenapa sih kau jadi orang kayak gini, bro? Bukankah ke pasar itu, bukan kalau ke pasar itu perlu bawa duit? Kalau ke pasar nggak bawa duit mau ngapain gitu loh? Nah, bukankah kita nanti setelah tidak ada di muka bumi perlu bawa mencerdaskan? Diam dulu, lama-lama juga nih gue kasih teh botol ya. Kalau siapa sih? Kalau lu ke pasar itu bawa duit nggak? Iya bawa lah, Bang. Ya bawa. Nanti kalau kamu ke akhirat nanti bawa amal nggak? Ya pasti bawa tujuan. Nah, caranya beramal bagaimana? Sholat. Pinter. Ya udah itu aja. Sholat, jangan macam-macam ya. Puasa. Enggak, iya Bang. Gue pintar. Larangan. Baru belajar. Mantap. Ya bagus lah, belajar terus Bang ya, Bang Kloset ya. Islam enak loh.
closet. Islam enak. Kalau misalnya lu mati dalam peperangan, lu dinikahkan dengan 72 bidadari. Agama sebelah, lu mati, lu dinikahkan dengan Tuhannya sendiri lu. Aduh, anjir. Waduh. Jijik nggak tuh? Oke Jijik Bang lah. Kos, makasih ya. Bang Kos. Ya. Pengen sih kajian gitu bang, diskusi gitu. Pengen Iya, belajar oke, juga. Oke Bang Kloset, makasih ya baru. Ya, ikut aja di sini, nonton, dengerin. Terima kasih. Siap bang. Oke Bang mencerdaskan, silakan. Tapi yang gue pesankan sama siapa tadi itu, Kloset. Iya. Boleh amal itu perlu, tapi jangan sampai lo kotak-katik kota amal ya. Enggak. Mari kita sama-sama mengisi kotak amal. Mari kita sama-sama mengisi kotak amal, oke? Agar kita beramal. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini ada mencerdaskan nih, asik nih, ada mencerdaskan. Mencerdaskan, aku mau nanya. Iya. Mau nanya nih, mencerdaskan. Mencerdaskan aku nanya ya. Nabi Isa sama Yesus itu sama atau beda? Isa di dalam konteks Alkitab berbahasa Arab sama, namun Isa di luar Alkitab ya jelas berbeda. Beda ya? Oke, siap. Oke. Tahu nggak kalau Nabi Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu dia diselamatkan. Jadi yang disalibnya itu diserupakan. Tahu. Mantap gitu. Jadi kalau di perspektif gua, lu terima nggak kalau misalnya Yesus Kristus itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa? Tidak dong. Yesus disalib nggak? Yesus jelas disalib tuh. Ya itu udah fix, dia orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya itu kan kitab suci Anda yang mengatakan demikian. Kitab suci saya tidak. Kalau gitu Yesus itu memang harus disalib. Seperti di ayat firman Tuhan mengatakan ya. Matius 20:28 sama seperti manusia, tidak untuk dilayani melainkan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti seharusnya Yesus itu kan menggantikan orang lain, harusnya ada orang lain yang disalib kan? Tidak. Jadi siapa dong? Berarti Yesus beneran harus disalib? Yesus datang memang untuk dikurbankan. Di atas kayu salib. Ya. Kalau gitu tentara Romawi bener dong menyalib Yesus. Semua tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu dipercaya oleh Allah untuk. Bener berarti kan tentara Romawi itu menyalib Yesus kan? Dibenarkan. Jangankan tentara Romawi ya, siapa saja itu yang terlibat, mereka akan diselamatkan. Karena Yesus kan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi mereka itu hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, begitu. Mantap. Artinya Yudas, tentara Roma, iblis, mereka semua masuk surga. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk ya tugasnya, perannya masing-masing. Iya, perannya itu kan iblis membisiki Yudas mengatakan kepada Yahudi mengatakan kepada tentara Roma. Jadi empat-empatnya masuk surga kan? Kalau Yudas, kalau tentara Romawi itu kan bersifat fisik. Namun iblis di sini tidak berupa fisik. Iblis di sini yang dimaksud adalah bukan sesosok seperti manusia, dia berambut ataupun bertangan ataupun berwajah. Iblis di sini yang digambarkan oleh Allah adalah sifat manusia yang jahat. Itu dikatakan iblis yang merasa dirinya. Oke, jadi sifatnya siapa? Itu sifat iblis. Iblis katanya sifat. Iblisnya siapa ini yang membisiki Yudas ini? Iblis yang diciptakan oleh Allah. Mantap. Artinya iblis sudah direncanakan untuk membisiki Yudas. Sudah, karena tidak ada satu kehendak pun di atas muka bumi ini sesuai dengan kehendak sendiri, melainkan kehendak dia. Tapi konteksnya di dalam Allah berfirman, ya, bedakan konteksnya. Ketika Anda melakukan kejahatan, itu bukan kehendak
kehendak Allah. Itu adalah kehendak dari diri Anda sendiri. Karena Allah sudah mengasihkan Anda itu akal budi mengerti. Namun ketika konteksnya iblis, ketika firman Allah itu menyampaikannya kepada manusia, iblis kan diciptakan oleh Allah, ya. Namun manusia yang memilih apakah ikut iblis, apakah ikut Allah, kan begitu. Namun Nah, kalau nggak ikut iblis, Yesus nggak disalib dong. namun konteksnya di dalam konteksnya penyaliban Yesus itu iblis di sini mempunyai peran, tapi khusus di situ saja. Yang lain-lain tidak. Iya, tanpa bisikan iblis, Yudas nggak akan berkhianat kan? Ya, Nah itu dia. Tanpa bisikan iblis, Yesus tidak akan disalib. ya. Nah ya udah. Artinya Yudas, iblis, Yahudi dan Roma masuk surga semua. Berjasa semuanya. Kan sudah saya bilang. Thank you, Sip. Sesuatu yang terlibat di dalam Alkitab itu berjasa. Berjasanya di mata siapa? Berjasa di mata manusia yang memahami firman Allah. Namun sejatinya hakikatnya manusia itu adalah ciptaan Allah. Hakikatnya iblis ya iblis. Nggak apa-apa. Perkara hakikat kita nggak ada masalah di sana. Tapi yang namanya berjasa tentunya ada imbalan yang diterima kan gitu. Ya, kalau Siap, berbicara keren. Bagus. Baru ini baru Kristen yang jujur ini. Jadi iblis, tentara Roma, Yahudi dan juga Yudas masuk surga semua. Keren. Lanjut. Mau nanya apa? Gini, seperti yang saya bilang tadi ya. Udah dong, kita udah setuju ini. Lanjut. Ayo topik berikutnya. Mau nanya Islam. Anda tadi sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Konteks iblis di sini, ya khusus di konteks penyaliban Yesus, iblis punya peran. Namun iblis itu kan bukan sesosok seperti orang, seperti makhluk. Iblis ini hanya sifat manusia itu sendiri. Iya. Maksudnya gini, emang nanti di sorga itu bawa daging? Enggak kan? Dengar dulu. Apalagi? Ya. Iblis itu datang dalam bentuk berupa apa saja. Dalam bentuk hewan, dalam bentuk penglihatan manusia lah, ya. Itu sosok iblis itu berwujud berbagai macam cara. Karena iblis itu adalah sifat dari sisi negatifnya manusia. Nah, ini sifatnya siapa yang membisiki Yudas? Itu sifat iblis. Ya udah kalau gitu, sifatnya iblis kan yang membisiki Yudas. Ya udah, iblis Yudas, tentara Roma, Yahudi masuk surga. Sip. Ayo, iblis. Ya. Iblis. Apalagi? Iblis tidak seperti Yudas. Iya, karena iblis yang membisiki Yudas kan gitu. Iya. Ya Namun di sini Anda mengatakan iblis di surga. Iblis kan hanya sifat dari manusia yang jahat. Nah, sifat melekat kepada manusia enggak? Sifat melekat kepada manusia ketika manusia itu memilih iblis. Melekatnya kepada daging atau kepada ruhnya? Sifat iblis itu melekat kepada pemikiran seseorang yang punya pemikiran itu ada di daging atau di ruh? Yang tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, ya pengetahuan baik dan jahat itu di daging atau di roh? Pengetahuan baik dan jahat itu adalah di pengetahuan segala sesuatu yang bersifat mempunyai akal budi, yaitu manusia. Adanya di roh atau di daging? Sifat pengetahuan ini dan sifatnya iblis. Pengetahuan itu berefek kepada daging. Contoh. Ketika Anda memilih iblis, Anda kan mencuri nih. Anda kan pilih iblis dengan cara mencuri. Berarti kedagingan Anda tentu dihukum. Kedagingannya dihukum. Karena mengikuti efeknya dari mana? Iblis. Efek dari roh iblis tadi yang Anda pilih. Iblis itu bentuknya roh. Di sorga adanya roh bukan daging. Bukan. Udah pas. Bukan berbentuk roh iblis. Tadi saya sudah mengatakan kepada Anda itu adalah sifat manusia. Kenapa mencerdaskan? Gue jadi bingung sendiri sama konsepnya sih. Tadi roh iblis dibilang. Masa roh iblis bentuknya bolu? Kan nggak mungkin. Yang bingung kan Anda, ya. Saya kan tadi sudah jelaskan kepada Anda bahwa tadi bilangnya roh iblis loh. Di surga kan roh. Artinya roh iblis masuk. Yang saya katakan adalah iblis itu adalah sifat manusia yang memilih. Sifat manusia ini melekatnya pada roh atau pada daging?
pada sifat manusia. Iya, sifatnya manusia melekatnya pada roh atau pada daging. Sifat iblis atau sifat melakukan ajakan firman Allah itu sifatnya itu memilih. Nah, iya, sifat memilihnya ini datangnya dari roh atau dari daging? Datangnya itu dari roh atau dari daging, sifat memilih atau sifat iblis atau sifat-sifat yang lain? Datangnya dari pengetahuan Anda, roh dan efeknya ke daging. Oh, kalau gitu ini entitas yang baru dong selain roh dan daging. Kalian cuma ada dua, kalau nggak roh ya daging, kan gitu. Anda mau membahas tentang apa di sini? Kita membahas iblis. Iblis ini dibilang sifat. Nah, sifat ini bentuknya roh atau daging? Oke, saya ulangi lagi. Iblis adalah, iblis adalah sifat buruk dari manusia. Terus? Nah, sifat buruk dari manusia, sifat ini melekatnya kepada dagingnya manusia atau kepada rohnya manusia? Kepada pengetahuan manusia yang berakal. Oke, pengetahuan manusia ini adanya di roh manusia atau di dagingnya manusia? Pengetahuan manusia itu bukan bersifat benda. Pengetahuan manusia itu adalah akal budi pekerti. Ketika Anda mencuri, kan sudah gamblang tadi. Oke, akal budi pekerti itu adanya di roh manusia atau di daging manusia? Berarti Anda memilih iblis. Efeknya apa? Anda kan di penjara. Iya, kita bukan soal pilih memilih. Ini kita harus tahu dulu iblis ini datangnya dari roh manusia atau daging manusia gitu loh. Iblis itu sisi kejahatan dari manusia, sisi kegelapan. Sisi kejahatannya manusia ini datang dari dagingnya manusia atau rohnya manusia? Pengetahuan. Oke. Datang dari pengetahuan ini melekati di daging manusia atau di roh manusia? Itu melekat kepada pemikiran Anda yang bersifat Anda memilih mana yang baik yang buruk. Pemikiran kita itu datangnya dari dagingnya atau dari rohnya? Dari pengetahuan Anda. Oke, berarti ada 3 ya. Oke, dalam diri manusia itu ada 3 ya. Ada roh, ada daging, ada pengetahuan. Itu kan Anda. Ya, nah, kalau gitu pengetahuan Anda itu Anda nampak ya, kalau nggak nampak berarti melekatnya di mana? Di roh? Di pengetahuan kamu yang berakal budi. Ya, oke, kalau gitu ada 3 kan manusia ini, ada roh, ada pengetahuan, ada daging, kan gitu. Kamu susah pernah amat berbuat salah tidak? Kamu pernah berbuat pernah berbuat salah. Makanya Anda nampak tidak iblis di pengetahuan kamu? Tidak nampak. Makanya artinya nggak nampak. Yang nggak nampak itu kan roh. Makanya. Mantap. Artinya iblis itu berbentuk roh dan roh ini ada di sorga di akhir zaman. Diam dulu. Udah clear, ketok palu, tok. Thank you mencerdaskan. Topik baru. Tidak. Anda udah dong. Roh iblis ada di sorga. Sip. Thank you mencerdaskan. Enggak. Iya, lanjutlah, udahlah. Tadi udah bilang sifat iblis ini nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan artinya roh. Udahlah. Ayolah, lanjut. Itu ada di dalam sisi kegelapan Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Tidak kelihatan. Udah, iblis itu roh masuk surga. Lanjut. Itu pengetahuan Anda, iblis itu bukannya bersifat. Pengetahuan kelihatan nggak pengetahuan? Makanya, apakah relevan ketika Anda bertanya? Ya relevan lah. Karena Kristen kan cuma 2, roh daging gitu aja terus udah sampai akhir zaman, sampai rapture. Dul. Kok jadi ngujat? Kenapa jadi dul gitu, Tung? Anda kan mengatakan pertanyaan Anda. Tolong Anda dengarkan. Anda mempertanyakan, apakah iblis itu melekat kepada roh atau melekat kepada daging? Iya. Saya jawab pertanyaan Anda. Saya jawabnya begini. Iblis itu ada di pengetahuan Anda. Ketika Anda memilih untuk mencuri, maka Anda memilih sifat iblis. Sifat iblis, apakah ada dampaknya terhadap diri Anda? Ada. Dengar dulu dong. Dampaknya terhadap daging Anda itu ada. Ketika Anda digebukin, jadi sakit kan? Sakit. Nah, gara-gara apa itu?
Anda Gara-gara mencuri. sifat iblis. Gitu. Sifat iblisnya kelihatan nggak? Dengar dulu dong. Apakah relevan ketika Anda bertanya, apakah sifat iblis itu melekat kepada daging atau melekat kepada roh? Iya, kalau misalnya kelihatan kepada daging, kalau tidak kelihatan kepada roh, kan tinggal gitu aja jawabnya. Tadi mencerdaskan udah bilang, sifat iblis nggak kelihatan. Artinya melekat kepada roh. Artinya sifat iblis ini masuk surga melalui roh. Simple. Parah. Apa? Kenapa Anda tidak terima bahwasannya saya berkata demikian ya? Enggak, gue menerima. Makanya kita ganti topik karena gue udah menerima. Gue udah ngerti. Berarti Iblis. Anda terima bahwasanya iblis itu ada di pengetahuan Anda, oke? Terima Iya, ya. dan tidak terlihat. Sudah. Diam. Sip ya, Sudah. lanjut ya. Itu kawan-kawan ya, iblis berjasa dan iblis masuk surga secara roh. Lanjut. Salah dia. Enggak. Dibilang salah dia. Sifat iblis itu melekat kepada ilmu pengetahuan seseorang. Lah ilmu pengetahuan ini kelihatan atau enggak? Ilmu ketika kamu mencuri tadi, itu kan dampaknya. Itu kan dampaknya, bukan sifatnya. Tadi udah bilang lo mencerdaskan sifat itu enggak kelihatan. Ya kalau gitu roh itu. loh, kapan Anda nampak sifat iblis itu kepada kapan? Enggak nampak kan? Enggak nampak, enggak kelihatan. Tadi mencerdaskan sendiri yang cerdaskan gua lo. Lagi ucapannya. Makanya ketika Anda mau menuju surga, otomatis iblis tidak ada di sana. Karena iblis bersifatnya itu adalah pengetahuan Anda. Jadi pengetahuan tinggal di bumi. Ketika Anda masuk neraka, berarti Anda ikut iblis. Karena neraka adalah tempat Lo iblis. katanya iblis itu dari pengetahuan. Gimana sih? Aduh, nggak mudeng juga. Oke. Aduh, udah adu-aduhan ini. Ini gimana ini udah adu-aduhan? Kita coba. Tadi katanya iblis itu pengetahuan. Oke, pengetahuan kelihatan nggak? Enggak. Artinya roh karena nggak kelihatan. Roh kemana ujungnya? Ke surga. Kamu punya roh? Ada. Nah, roh kamu sama roh iblis sama nggak? Sama. Sama. Oh, berarti Iya. roh Anda iblis, berarti Anda nanti masuk neraka. Nggak perlu Anda tanya lagi di surga Loh, Anda. enggak dong. Kalau kita pakai konsep Kristen, roh itu ke surga. Surga itu tempatnya roh. Karena di surga, Sama doktrin sendiri. karena di surga itu kan sifatnya suci, Mas. Ketika Lah iya, Anda, daging suci nggak? Roh suci nggak roh? Mas, dengar dulu Mas ya. Ya. Mencerdaskan kenapa kok jadi bingung sendiri? Yang bingung kan Anda, bukan saya. Ya, Loh, ketika- tadi katanya ini apa sifat iblis itu pengetahuan melekat kepada roh nggak kelihatan. Artinya masuk surga. misalkan Surganya Anda, Kristen. Apa? dengar Ini dulu Iwan kita dong. main kita dialognya gaya terhitung ya Iwan ya. Kita berputar-putar di atas permukaan air. Kejebak sendiri dia. Anda bahas terhitung. Oke, saya bertanya boleh? Boleh. Nah, ini ganti topik gitu loh kan. Oke, saya ikutin mau Anda di sini. Oke. Ayo. Anda bertuhan tidak? Iya. Oke, dari mana Anda tahu bahwasanya Anda itu bertuhan? Saksi nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi segala tetek bengeknya itu dari mana Anda tahu? Dari perkataan nabi-nabi. Iya, perkataan nabi-nabi segala sesuatu tetek bengeknya itu dari mana Anda tahu? Dari perkataan nabi-nabinya berkata-kata. Apakah Anda hidup sezaman Nabi? Tidak. Kan saya tanya, dari mana Anda tahu? Dari perkataan nabi-nabi. Kapan Anda dengar itu perkataan para nabi? Ketika dituliskan di dalam Al-Qur'an. Itu Nggak dong. Terus dijawab putar-putar juga kayak seperti dia menjawab diputar-putar juga. Gak apa-apa nanti dia kejebak sendiri bahkan lihat aja. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kitab suci. Perkataan Allah yang dituliskan. Kata siapa? Kata kami. Kata kamu kan? Berarti kamu yang menentukan Al-Quran itu suci atau enggak? Ya. Oh, Anda berarti dapat saya katakan Mau apa? bahwasanya Mau apa? Kalau udah kayak gitu mau apa? iya, bahwasanya itu bodong. Kok bodong? Iya, karena yang menentukan Al-Quran itu suci apa enggak itu kamu. Nah iya terserah gua lah. Orang di situ udah tertulis perkataan Allah semua, masa nggak suci? Coba
sekarang kitab lu. Kitab lu ada perkataan roh dusta nggak? Iya. Nah, ya saya ikutin mau kamu dari tadi loh. Ya. Ada perkataan roh dustanya kan? Artinya najis. Itu harusnya kitab najis, bukan kitab suci. Parah nih orang. Lo kan ada kata, ada roh dusta di sana ngomong loh. Oke, saya ikutin. Artinya bedakan. Jadi kitab kami suci karena perkataan Tuhan, kitab kalian itu najis karena ada perkataan-perkataan roh dusta di sana. Oke, berarti bukan Al-Quran itu suci. Al-Quran itu suci, bukan kata kamu kan? Loh, ini sekarang mencerdaskan lagi ngobrol sama siapa? Ngobrol sama kamu. Artinya mencerdaskan harus mendengarkan perkataan? Iya, yang saya tanya. Ya udah berarti benar kan? Iya nggak? Oh, berarti boleh dong saya lagi. Berarti boleh dong saya. Mencerdaskan. Aduh. Yang lain kira gue nggak jago asumsi, bre. Yang lain diam dulu ya. Gini Ale, gimana ini menjelaskan ini? Oke, ya, yang lain diam aja. Pusing dia ya. Ini bukan mencerdaskan tapi membagongkan semua ini. Mencerdaskan dia kejebak sendiri, kasihan. Mencerdaskan Alex Papariko itu ini ya, Kristen ya? Iya, saya Shalom, saya Kristen. Alex diam dulu ya. Nanti kita diskusi Alex ya. Tenang saja, gampang. Enggak, dia Kristen, bre. Dia Kristen. Lu mau diskusi apa sama-sama Kristen? Udah, nanti gampang, itu urusan kami itu nanti. Enggak, ya coba tahan, sabar, jangan emosi. Dari itu di bawah ya. Step by step gitu. Keren juga ya Kores pakai gaya-gaya terhitung ya, asumsi dia. Saya kepada Anda dulu ya. Ayo, apalagi? Pasrah, dengar saya apa tidak? Iya, dengar. Lanjut, apalagi yang mau ditanyakan? Tadi kan Anda mengatakan bahwasannya Al-Quran itu suci, itu menurut Anda yang memutuskan bahwasannya Al-Quran itu suci. Betul apa betul? Iya. Berarti kesimpulannya Al-Quran itu suci kan, kamu kan orang berdosa. Loh. Saya lagi ngobrol sama siapa sekarang? Lagi ngobrol sama siapa? Gue orang berdosa. Menjelaskan lagi ngobrol sama siapa? Kok Anda berhak menentukan Al-Quran itu suci apa tidak? Ya karena kita kan punya akal budi. Asik. Akal budi untuk apa? Untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah lah. Ya, itu mencerdaskan. Anda kan bersifat makhluknya itu makhluk ciptaan. Jadi kok Anda yang menentukan bahwasanya Al-Quran itu suci? Ya udah, sekarang Bible yang menentukan suci siapa? Kok tanya balik? Ya enggak, kita kan harus perbandingan gitu. Ya nanti argumentasi kita itu ketika Anda ditanya jawab aja dulu. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Artinya mencerdaskan juga nggak bisa menjawab karena jawaban gue mewakili semua kitab suci yang ada. Nah, gembleng lu ya. Ketika saya masa tanya balik. Tadi ini udah dijawab gitu. Mencerdaskan. Kan aja kitab suci nggak? Suci. Kata siapa? Kata gua. Oh, kata lu. Iya. Kok bisa ngomong suci? Gue tanya, mencerdaskan emang ngobrol sama siapa sekarang? Sama gue. Ya udah, berarti dari perkataan gue. Susah banget kayak gitu mengerti. Berarti ya, yang berhak mengatakan Al-Quran itu suci apa tidak itu adalah kamu. Sekarang untuk sekarang ya. Berarti bukan junjunganmu, bukan sesembahan kamu yang mengatakan Al-Quran itu suci. Nabi kami juga bilang begitu. Tapi tadi Anda bilang Anda yang berhak mengatakan bahwasannya, yang menentukan bahwasannya Al-Quran itu suci apa enggak, Anda yang menentukan, kata Anda. Karena tadi. Mencerdaskan lagi ngobrol sama saya di sini. Ya, saya kan tanya kepercayaan kamu, bukan tanya kamu, tanya kepercayaan kamu. Lo jadi lagi nanya kepercayaan. Oke, nanti kepercayaan gue yang menjawab. Coba tanya lagi kepercayaan gue. Oke. Anda kan tahu Tuhan. Tadi kan saya bertanya, apakah kamu punya Tuhan? Kata Anda kan iya. Dari mana Anda tahu bahwasanya Anda itu punya Tuhan? Dari para nabi. Dari mana Anda tahu bahwasanya perkataan para nabi itu demikian? Ya dari perkataan para nabi. Pokoknya sampainya iyalah. Ketika Anda berbicara seperti itu, saya tanya, memangnya Anda hidup zaman para nabi? Oh tidak, saya tahu dari kitab suci. Nah, dari mana Anda tahu bahwasanya itu kitab suci? Keputusan Anda menjawab bahwasanya yang menentukan kitab suci itu adalah saya. Berarti kamu yang menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu suci apa tidak, kamu yang menyimpulkan
menyimpulkan. Iya. Berarti kan bukan junjungan kamu, bukan sesembahan kamu yang menentukan bahwasannya itu suci. Yo, coba tadi lu nanya kepercayaan gua udah ngejawab lu belum? Kepercayaan kamu harus menjawab di sini dalam. Ya udah ini makanya gua lagi gantian mic sama kepercayaan gua. Coba lu ngobrol. Dari mana Anda tahu bahwasannya Al-Quran itu suci? Dari mana? Saya tanya ulang. Ini nanya kepercayaan gua. Tapi tadi Anda percaya kitab suci. Ya, lah, lu nanyanya ke siapa? Kalau nanya ke gua jawab. Kalau nanya ke kepercayaan gua ya biar dia jawab. Menanya kepercayaan lu berdasarkan kitab suci kata lu. Ya udah, biar kepercayaan gua yang jawab. Tungguin 5 detik. Boleh tuh. Udah dijawab ya berarti sama kepercayaan gua. Oh, berarti kesimpulan saya boleh ambil kesimpulan kalau begini. Ketawa dulu, Anda terlalu makanya mencerdaskan. Lu itu ngobrol sama gua. Gitu loh. Artinya gua di sini mewakili agama gua. Ketika gua mewakili agama gua, maka gua berhak menjawab apa yang lu tanyakan. Anda itu masa yang kayak gini nggak ngerti mencerdaskan? Hiburan Anda itu terlalu over lah untuk diri Anda. Berarti bukan makanya gitu. Dalam Islam itu ada frasa begini ya dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Apakah kamu menggunakan otakmu? Apakah kamu berpikir gitu loh? Berarti bukan sesembahan gitu, kamu. Ya. Al-Quran itu suci. Bukan. Ini nanyanya ke siapa? Ini nanyanya ke gua atau ke kepercayaan gua? Coba. Enggak, saya nanya kepada siapa ya? Handi. Oh, nanyanya ke kepada Handi sekarang ya. Udah, silakan Bang Handi, silakan. Enggak mau nanya ke kepercayaan gua lagi. Saya berbicara sama kamu kan kamu nggak mau. Loh, tadi berbicaranya mau sama kepercayaan gua tadi lu bilang. Saya tanya ulang ke kamu ya. Oh, nanyanya ke gua sekarang. Ini baru berpikir. Ini baru berpikir mencerdaskan. Lanjut. Nah, kalau lu nanya gua jawab sekarang. Gimana? Boleh. Siapa yang menentukan bahwasannya? Siapa ya? Informasi dari mana bahwasannya Al-Quran itu suci? Ya, informasinya ada di Al-Baqarah ayat 2. Apa bunyinya? Dzalika kitabul la raiba fi. Siapa yang menulis itu? Yang sahabat-sahabat Nabi. Menulis berdasarkan apa? Dari mana? Berdasarkan perkataan Nabi. Ini baru belajar. Gini ya kawan-kawan. Ini caranya menjinakkan Tritung. Ini caranya begini. Silakan lanjut. Nabi itu dari mana? Nabi itu dari wahyu. Wahyu itu dari mana? Wahyu itu datang dari Allah. Allah itu. Bagaimana hubungannya? Iya, ketika Allah ingin mewahyukan sesuatu kepada Nabi, maka Allah akan mewahyukan sesuai dengan irodatnya atau kehendaknya. Wahyu itu diciptakan apa enggak? Bukan, wahyu itu bagian dari sifat. Berarti tidak diciptakan? Tidak, melekat kepada Tuhan dong, gitu. Berarti udah ada dua ya? Allah sama wahyu Allah. Berarti ada dua ya? Nah, berarti kamu percaya bahwasannya ada ruhnya Allah itu? Iya, ruh yang ada di kita itu ruhnya Allah. Oh, berarti ada 3 ya? Ruh Allah, wahyu Allah ya? Roh Allah diciptakan oleh Allah apa tidak? Ruh diciptakan kalau ruh. Oh, berarti roh Allah pernah almarhum ya? Kenapa pernah almarhum? Ya kan belum ada rohnya. Oh, yang butuh roh itu ciptaan. Tuhan nggak butuh. Buat apa? Anda percaya bahwasannya ada roh Allah? Percaya. Apakah roh Allah itu diciptakan oleh Allah? Diciptakan. Oke, berarti Allah pernah almarhum, ya? belum mempunyai roh. Memang Tuhan itu ada rohnya juga ya di dalam dirinya, di dalam zatnya. Lah, saya kan bertanya kepada Anda sekarang. Nah, ini gue bertanya retorika. Kalau di kami segala sesuatu yang butuh roh itu ciptaan. Contoh lalat ada rohnya itu ciptaan. Manusia ada rohnya itu ciptaan. Aduh.
Makanya Zeus, Osiris ada rohnya ciptaan. Oke, saya alihkan Dionysus dewa ada rohnya ciptaan. Kayak gitu. Ya, saya Mantap ya. alihkan, Keren ya, dong. saya alihkan aja deh pertanyaannya. Sudah ya. Udah. Alihkan aja. Terserah mau dilanjut ayo, mau enggak ayo. Gue bisa bahas roh itu jauh sekali kemana-mana. Apakah Anda percaya kalau Allah itu? Percaya. Kalau Allah itu adanya kapan? Kekal bersamaan dengan Allah. Itu sifatnya. Berarti kalau Allah sama wahyu Allah itu kekal. Sama kasihnya, sama maha melihatnya kekal. Berarti roh Allah, wahyu Allah itu bersifat kekal. Enggak, roh itu ciptaan. Oh. Makhluk itu makhluk. Oh, roh Allah itu makhluk. Makhluk itu. Oh. Ciptaan. Makanya jangan disembah. Oh. Kalau menyembah roh, ini dalam Islam ya. Kalau orang-orang yang menyembah roh itu adalah orang-orang musyrikin. Oh, sama seperti pagan Yunani menyembah roh, pagan Mesir menyembah roh. Jangan disembah. Mantap ya. Makanya kan ada namanya itu animisme. Orang-orang yang menyembah roh-roh alam, roh hewan, kayak gitu. Allahmu itu punya kalem nggak? Punya. Apakah kalem Allah itu diciptakan oleh Allah? Bukan, kalimah yang diciptakan. Kalam enggak? Kalem, dapatkah saya katakan bahwasanya kalem Allah itu adalah roh Allah? Oh, enggak, beda dong. Katanya aja udah beda. Roh, kalam, beda jauh dong. Kalam itu ini kita bahasa Indonesia kan ya. Ini belajar orang-orang Kristen karena kalian kan sudah. Saya sudah ambil poin Anda. Mantap gitu dong belajar. Ini lama-lama mu'alaf ikhwan mencerdaskan ini. Alhamdulillah, keren. Apakah roh Allah ada bersama Allah? Enggak. Roh Allah itu di mana? Roh Allah tuh di diri kita nih. Ini rohnya Allah nih. Ruhu minhu. Yang ada dalam diri kita itu rohnya Allah, miliknya Allah ini. Gitu. Apakah roh Allah sama dengan roh manusia? Iya, rohnya manusia itu rohnya Allah itu. Apakah roh Allah susah ya? Satu hakikat dengan roh manusia? Rohnya Allah satu hakikat dengan rohnya manusia. Satu. Iya, satu. Oh, berarti saya Allah Anda juga ya? Loh, Allah kami bukan roh. Loh. Hakikat roh Allah kami bukan roh. Tuhan kamu mencerdaskan Tuhannya Anda yang roh itu. Makanya Anda itu Tuhannya Anda sendiri. Dia kejebak kamu pertanyaannya sendiri, kasihan. Gak apa semangat mencerdaskan. Dilanjut. Apa pertanyaannya? Apalagi? Saya bertanya ulang lagi biar boleh ditanya ulang ya, kita tanya ulang. Biar gampang. Tanya ulang. Apakah hakikat roh Allah dengan roh makhluk ciptaannya sebagai manusia kita ini, roh saya ini, apakah hakikat roh Allah dan roh manusia itu sama? Sama, itu roh yang sama itu. Oh, berarti saya ini memiliki kekuasaan begitu ya, seperti Allah menciptakan roh yang lain begitu ya? Iya, rohnya lu sama roh yang itu sama-sama ciptaan semua, sama semua. Oh, roh Allah diciptakan oleh Allah. Iya, dari tadi masih nggak terima kenyataan. Roh Allah apakah diciptakan oleh Allah? Diciptakan. Roh Allah itu makhluk Abdul. Hamba dia. Oke. Roh kan Allah nanti di Al-Ma'arij saya tempat itu roh itu berbaris-baris sama malaikat barengan. Iya, saya sudah mantap. Gitu ya. Oleh mantap ya. Makanya jangan menyembah ciptaan, Bre. Sudah. Jangan menyembah Abdul. Jangan sana dulu ya. Ya jangan ke sana dulu. Jangan enggak di sini gua menyadarkan mencerdaskan gitu. Ngapain sih nyembah roh sih? Gua udah baca semua kitab suci itu nggak ada itu roh itu Tuhan itu nggak ada. Kita bahas kepada substansi ya, substansi. Nah, iya, substansi. Kita kan bahas dari substansi. Substansi itu kan dari yang tertulis gitu. Dari substansi pembahasan. Betul. Apakah roh Allah itu diciptakan oleh Allah? Diciptakan banget berkali-kali terus menerus sampai baris berbaris loh. Enak banget jawaban gua. Enak banget. Apakah roh Allah itu kekal bersama Allah? Enggak kekal, orang ciptaan.
Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui apanya Allah? Melalui kehendak. Kehendaknya itu diaktualisasikan dengan cara apa? Ya kehendaknya diaktualisasikan dengan dia berkehendak. Ya, berkehendaknya itu mengaktualisasikan. Dari mana Anda tahu bahwasanya si kambing itu diciptakan oleh Allah? Allah menciptakan Ya kan kambing. udah ada firman ya Allah ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik di langit maupun di bumi. Apa susahnya? Iya, melalui apanya Allah? Enggak diceritain kalau itu. Aduh, berarti imanmu tuh bodong. Loh, imanmu jelas emang, coba pengen tahu gimana emang iman. Ya, Coba. ketika Anda memisahkan antara ciptaan dengan makhluk yang bersifat materi, Anda memisahkan itu dari Sang Pencipta, maka Anda gagal memahami, gagal mentuhankan, gagal mengalahkan Allah sesembahan Anda. Kenapa? Kalau gue sih yang penting nggak fitnah Tuhan sih. Kalau Tuhan nggak ngomong bahwa dirinya itu roh, ya jangan difitnah gitu loh. Gitu aja sih. Ketika Anda bernarasi bahwasanya segala sesuatu baik roh manusia itu diciptakan oleh Allah. Makanya saya bertanya, roh manusia itu ataupun kambing ataupun batu diciptakan oleh Allah melalui apanya Allah gitu loh. Ya melalui kehendaknya. Kalau Allah tidak berkehendak menciptakan, tidak tercipta. Dari ini mana makanya ini Kristen ini denomnya 45.000 karena nggak beres-beres bahas begini. Dari Kasian, mana tau Anda nggak? tahu bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui kehendaknya? Ya dibaca Al-Muluk tuh, Al-Muluk. Mengaktualisasikan kehendak Allah itu untuk menjadikan sebuah makhluk itu melalui apanya Allah itu loh. Ya melalui kehendaknya, tadi udah dijawab, melalui kehendaknya. Ini gua ulang-ulang ya supaya lu itu tidak terguncang lebih jauh. Allah menciptakan segala sesuatu melalui kehendaknya. Lalu kemudian menciptakan roh juga. Roh itu ciptaan Allah. Dah, terima kenyataannya. Terima kenyataannya. Apakah kehendak Allah itu diciptakan oleh Allah? Kehendak Allah itu sifat. Kehendak itu sifat. Apakah lebih tinggian mana? Lebih tinggian mana sifat Allah dengan Allah itu sendiri? Ya lebih tinggi Allah dong. Oke. Karena kalau sifat tidak diaktifkan oleh Allah, maka sifat tidak bisa apa-apa. Oke, berarti gugur perkataan kamu bahwasannya kehendak Allah itu kekal bersama Allah. Yang pertama kali tadi, gugur ya? Kenapa? Kan itu soal kekal. Ini sekarang soal setara. Gugur ya? Coba dijabarkan gugurnya di mana antara kekal dan setara. Coba silakan. Berarti gugur. Ya udah, Tuhan itu setara surga sama neraka deh. Karena sama-sama Berarti kekal gugur, dia. Ya? Oke, baik. Ya, Tuhannya mencerdaskan, ikhwan, kekal. Sama kayak neraka dan surga. Sip, lanjut. Kapan Allah itu menciptakan kehendaknya? Kapan? Nggak pernah diciptakan kehendak itu. Sifat itu tidak diciptakan. Sifat itu melekat kepada holik atau makhluk. Kalau melekatnya kepada holik, maka dia kekal. Kalau dia melekatnya kepada makhluk, maka dia tidak kekal. Lihat, keren banget Islam itu menjelaskan. Kekristenan itu kebingungan loh. Kasihan loh. Makanya pindah Islam, mencerdaskan. Pindah Islam. Nggak usah plan. Enggak, lu kalau di Kristen akan kebingungan terus. Kasihan. Harus konsisten, Mas. Kalau iman itu harus makanya konsisten. lu dari tadi pertanyaan lu tuh berulang. Apakah roh diciptakan? Iya. Apakah roh diciptakan? Gua jawab iya. Itu gua konsisten. Lu mencerdaskan lu selama lu Kristen, lu gak akan bisa konsisten. Serius. Nggak usah terlalu banyak menghibur diri kamu. Loh, bukan, ini serius, Bre. Karena gini, udah dinubuatkan 1 Korintus 4 nomor 10. Karena kita bodoh oleh karena Kristus. Selama lu masih menyembah Kristus, lu akan bodoh terus, mencerdaskan. Percaya sama gua. Karena Anda tidak ada junjungan yang mencerdaskan. Nabi kami tidak pernah mengatakan karena Islam itu membuat kamu bodoh. Enggak. Tapi kalau kitab suci kita baca ya, kalau kita mau jujur 1 Korintus 4 nomor 10. Ini nubuatan sebenarnya. Ini gue bacain dikit ya. Parah kamu ini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami ini siapa? Kamunya ini siapa? Kamunya ini Islam. Apakah Islam tidak ada yang cerdas ya Islam ini? Loh, kami itu cerdas. Oke, kalau Anda cerdas, bisa nggak jawab pertanyaan saya?
tadi udah kita jawab. Roh itu ciptaan. Sifat kehendak Allah itu kekal karena melekat kepada Allah. Allah itu yang maha kekal. Tapi mencerdaskan karena ini sudah dibuatkan kami bodoh karena Kristus, jadi bodoh terus menilai. Jadi saya penonton ya 3.000 pun musim kita kasih polling ya. Apakah mencerdaskan ini selama dia bertanya menjadi pintar atau malah menjadi bodoh? Silakan ketik. Oke, ya. Saya tanya ulang Anda ya. Tuh lihat, tanya ulang, dia bilang tanya ulang. Astagfirullah. Karena jawaban Anda itu tidak konsisten. Yang mana? Oke. Tanya terakhir ya, boleh ya? Tanya terakhir. Boleh banget tanya terakhir. Tapi jangan berulang ya. Karena kalau makin berulang, ini Kristus ini benar-benar bikin bodoh, serius. Apakah Anda percaya bahwasannya Allah itu memiliki sifat? Ya, percaya. Apakah sifat Allah itu kekal bersama Allah? Ini tadi udah ditanyain. Manakah yang lebih tinggi? Allahnya apa sifatnya Allah? Allah lebih tinggi. Berarti ini udah dijawab tadi, gua recording loh. Segala sesuatu yang bersifat kekal itu setara, ya. Itu kata siapa? Masa surga sama neraka setara dengan Tuhan? Ya, bertanya ulang, ya. Ini kita bahas kekal atau setara sih? Apakah sifat Allah itu? Ini dulu mencerdaskan. Lu di sini kebingungan, lu mulai goncang imannya. Coba. Ini gue cek dulu. Lu bertanya soal kekal atau setara? Dua-duanya, ya. Oh, dua-duanya. Oke. Kalau misalnya dua-duanya, coba pertanyaannya apakah sifat itu kekal dan setara dengan Tuhan? Gitu dong, yang komplit. Apakah sifat Allah itu kekal bersama Allah? Saya tanya lagi. Benar. Berarti sifat Allah dan Allah kekal? Kekal, iya. Itu kekalnya benar. Oke. Tinggian mana sifat Allah dengan Allah? Allah dong. Berarti ada kekal kecil, ada kekal besar. Bukan kekal gitu gini. Ini jatuhnya mencerdaskan. Sini loh. Ini untuk kawan-kawan Kristen ya, gua supaya paham. Mencerdaskan, lu harus pahami dulu. Kenapa sih Allah itu maha kuasa? Apakah sifatnya yang maha kasih maha kuasa? Apakah sifatnya yang maha melihat maha kuasa? Kan enggak. Ada kekal kecil, ada kekal besar. Alamak. Lah, kekal kecil sama kekal besar kan itu dari mencerdaskan. Ada 2 apa 3 ini? Gimana sih? Ya udah kayak gini. Kalau gini ya, coba kita bandingkan. Artinya apakah Tuhan yang Kristen maha kasih ini kekal? Artinya maha kasih ini setara dengan Allah Bapa. Artinya maha kasih ini yang keempat. Apakah Allah Bapa itu mempunyai sifat maha melihat? Apakah maha melihatnya kekal? Artinya maha melihat ini setara dengan Bapa. Ini Tuhan lu yang mau jadi manusia berapa biji jadinya? Oke, saya tanya lagi boleh? Nah, kan baru berpikir di sana kan? Saya tanya lagi. Baru lu berpikir di sana. Kasihan banget ini mencerdaskan. Apakah sifat Allah kekal bersama Allah? Kekal bersama Allah, kekal. Oke. Emang apakah kekal itu setara? Di sini baru kekristenan itu bodoh oleh karena Kristus. Memang karena menyamakan kekal dan setara. Memang ini anak masih bisa mikir. Enggak, ini dia melayang-layang di atas permukaan air, Bang Andi. Dia melayang-layang di atas permukaan air ini. Kejadian 1 nomor 2. Parah guru lu ini, celebes parah. Oh, jadi dalam kekristenan itu maha kasih juga Tuhan karena setara ya. Enggak usah ke Kristen dulu kamu. Terus maha cemburunya Tuhan itu di perjanjian lama, maha cemburu juga itu Tuhan juga karena setara. Kelar. Bahas tentang Allahmu sendiri aja enggak belum kelar. Loh, ini udah kelar. Ketika kita balikan kan lu sendiri jadinya mikir, oh iya ya kok pertanyaan gue malah menyerang Allah Bapa sendiri ya. Saya tanya ulang ya. Nah, coba kita sama-sama bertanya. Apakah maha kasihnya Tuhan itu kekal? Coba. Saya tanya ulang ya. Nggak berani jawab, kabur dia. Karena jawaban kamu tidak konsisten dari tadi. Nah, coba. Yang kami bodoh oleh karena Kristus ini coba diterangkan, coba diterangkan, mencerdaskan, coba gua bertanya ya. Allah Bapa, apakah sifat
sifat Allah Bapa itu kekal? Coba dijawab. Apakah sifat Allah Bapa itu kekal bersama Bapa? Coba dijawab. Oleh Allah. Tidak. Apakah sifat Allah Bapa itu diciptakan oleh Allah Bapa? Sifat Allah dan Allah itu setara. Enggak. Apakah sifat Allah Bapa dengan Bapa itu setara? Saya tanya ulang. Saya tanya ulang juga. Ya udahlah, gue mirroring aja deh, gini deh, supaya enak. Allah, ini posisinya gini, Iwan. Gua menjawab, mencerdaskan, au gitu ketika ditanya keimanannya juga. Udahlah. Jangan takut, ayo kita jawab sama-sama. Kita jawab sama-sama. Gantian. Nanti dia mampus. Kita jawab sama-sama. Muter-muter aja. Nanti dia mampus. Ya gini, Alek Papa Riko, Kristennya begini, dia nggak bisa menjawab. Kasihan. Oh ya udah kalau gitu ya kawan-kawan, kalau di kekristenan Tuhannya itu banyak sekali karena Maha Kasih itu kekal dan setara dengan Allah Bapa. Maha melihat kekal dan setara dengan Allah Bapa. Izin gantian. Coba ke Pak Alek dulu, ke Pak Alek. Coba. Dia kabur. Izin. Bagus lah. Ya, saya selama ini nggak terlalu mikir ya tentang bentuk pribadi Allah seperti apa. Tapi sejak Popal ini ada, saya ingin bertanya Abang atau ke Pak Ustadz ya, mohon izin ya. Saya benar. Iya, boleh bertanya. Maaf dulu ya. Kalau di Kristen itu kan jelas ya, Allah Bapa kita roh ya sifatnya ya. Itu nggak bisa kita tolak pungkiri bagi kami ya. Tapi kalau di dalam keislaman Allah tuh bentuknya kan disebut zat ya. Saya boleh dijelaskan ya. Zatnya itu yang bagaimana Abang? Izin, saya betul-betul bertanya. Gini Alex Papariko, zat itu bukan bentuk, zat itu salah. Kalau zat dibilang bentuk itu salah. Bentuk itu bahasa Arabnya ada lagi yang lain. Zat itu artinya keberadaan atau yang dalam bahasa kerennya eksistensi. Jadi ketika dibilang Allah itu zat yang maha tinggi, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Allah adalah keberadaan yang maha tinggi. Oke. Begitu. Nah, terus ketika kita ditanya keberadaan Allah ini seperti apa? Nah, di sini kita Muslim itu mempunyai adab yang sangat hormat dan tunduk kepada Tuhan semesta alam. Kita nggak berani menjelaskan ketika Allah tidak berfirman tentang apa-apa mengenai hal itu. Gitu. Oke. Lalu terus gini, satu lagi Alex Papariko, satu lagi. Ketika kita mencoba menjelaskan dengan asumsi kita di otak, apapun yang kita bayangkan tentang Allah, ini dari Ustadz Wafi ya, apapun yang kita bayangkan tentang Allah di otak kita itu salah. Kenapa salah? Karena otak kita ciptaan. Oke, nggak akan terjangkau ya. Nggak akan terjangkau. Keberadaan Allah bentuknya nggak akan terjangkau sampai Allah mengizinkan kita untuk melihatnya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua ya, aku ada. Ntar dulu Pak Alek, keseimbangan dulu. Kalau Bapak di surga itu roh, seperti apa? Model bagaimana mengetahui dia roh? Roh itu tidak berbentuk ya. Artinya di sini yang memang nggak bisa ketemu. Mengapa? Karena persepsinya udah berbeda ya. Bukan saya ingin membandingkan, saya ingin mempelajari ya. Enggak, itu roh itu loh, seperti apa keberadaannya roh itu, eksistensi roh itu. Eksistensi roh, izin ya, ini Pak Sugano ya, Pak siapa, Suki ya? Pak Handi, Pak Sugi Selebes. Oke, izin. Pak Suki punya roh ya? Iya, tapi roh saya roh manusia loh Bang. Sama nggak roh saya dengan roh Tuhanmu? Sebentar, giliran. Anda kan kepengen tahu saya, makanya. Ya, tapi Anda mengambil contoh ke saya Bang. Enggak. Saya bertanya dulu. Jangan asumsi dulu, izin ya. Jangan a priori dulu, maaf. Iya, silakan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang iki loh bentuknya rohku Mas Alek gitu. Hendy berbicara bahwa Pak Alek, rohku bentuknya kayak gini. Tentu nggak bisa ya. Nah, jadi pertanyaan lucu ketika Anda tanya ke saya gitu loh. Eksistensi roh Allahmu itu seperti apa Pak Alek? Itu nggak adil ya. Roh Tuhanmu Pak, roh Tuhan. Iya, roh Tuhan Pak Alek seperti apa?
pertanyaan yang sebetulnya nggak pas gitu ya. Sama dengan pertanyaan Anda juga tadi itu. Lo enggak, saya kan belum tahu ya. Kalau Anda kan sudah tahu tentang roh. Kalau saya kan bahasa Arab, saya nggak tahu. Persoalannya Pak, begini Pak Alek, gantian Pak Alek. Jawaban Pak ini tadi. Entar dulu Pak Alek, gantian Pak Alek. Saya menerima. Entar dulu Pak Alek, persoalannya Pak gini, roh itu adalah ciptaan Tuhan juga. Oke. Gitu. Apa bedanya roh Tuhan dengan roh ciptaan Tuhan? Bedanya apa Pak? Oke, ini saya diizinkan boleh tahu nggak? Saya sih ingin tahu, bukan ingin ditanya. Ini loh Pak, sederhana Pak Alek. Ini dengerin loh. Ini kan masih roh nih. Apa bedanya roh Tuhan Anda dengan roh ciptaan Tuhan gitu loh? Bedanya apa Pak? Izin begini ya. Saya izinkan bertanya 5 menit, 10 menit. Kalian boleh bertanya saya 3 menit. Ya ntar ini masalah roh doang dulu. Abis ini baru mulai lagi Anda bertanya. Kan masalah roh belum kelar. Apa bedanya roh Tuhan Anda dengan roh ciptaan Tuhan Anda gitu? Bedanya apa? Oh ya beda dong. Bedanya apa Pak? Roh manusia itu terbatas satu ya. Dia bisa berbuat jahat, dia bisa jatuh dalam dosa, dia tidak memiliki kuasa. Banyak sekali dia banyak kelemahan ya, karena dia melekat di dalam daging dan jiwa. Itu tiga dasar kurang lebih seperti itu ya Pak ya, Pak Hendi ya. Lah kalau tentang Pak Alek, roh Allah seperti apa Pak? Lah jawaban saya sama seperti yang tadi barusan sampaikan Bang siapa tadi yang suaranya enak tadi itu, semangat itu. Jadi di sini roh menciptakan roh ya? Roh Allah menciptakan roh. Roh Tuhan, Allah bukan roh. Roh Tuhan Anda menciptakan roh gitu ya? Roh Tuhan menciptakan roh. Roh Tuhan kan gini ya. Roh Tuhan menciptakan roh manusia. Ya udah. Bedanya apa? Lu ada 5 dasar daripada roh, cukup dong. Roh Allahnya seperti apa? Jawaban yang tadi saya dapat, kita nggak berani untuk menjelaskan. Kenapa saya bertanya gitu Pak? Karena di Bible Anda itu Zakaria 12:1 bukan roh, tapi yang menciptakan itu ucapan. Gitu ya. Jadi bukan roh. Dengar dulu Bang. Ya, ucapan ilahi. Ya, firman Tuhan. Betul. Tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh ke dalam diri manusia. Jadi bukan roh yang menciptakan Pak. Ucapan ilahi Pak. Oke, kan saya sudah sepakat ya, jadi cukup ya, yang menciptakan roh melalui firman Tuhan. Oke ya, Anda mau jawab seperti apa, bagaimana, saya ikuti. Ya, saya ikuti. Saya sungguh ingin tahu lebih dalam sebetulnya, karena saya tertarik gitu ya kan, selama ini saya nggak pernah bertanya ya, Allah itu seperti apa, kemudian firman-Nya posisinya di mana. Ini tadi menarik. Kok ada mana setara apa tidak, itu boleh saya digambarkan ya. Saya sifatnya ingin tahu. Bukan ingin membandingkan keyakinanku, tidak. Kan boleh dong. Ya, Bapak ini kok kemana-mana ya? Kok jadi nggak nyambung ya? Enggak. Kembali lagi saya masuk ke sini tadi ingin bertanya. Sifatnya begitu. Bukan ingin ditanya, ingin bertanya Bang. Jadi kemarin kan saya selalu ditanya, Pak Alek mau nanya apa tentang Islam? Enggak kan gitu. Saya selalu jawab enggak gitu. Saya belum mau tanya Pak, tapi malam ini saya tertarik kepingin bertanya gitu. Kalau diizinkan ya, maaf. Kan tadi Anda udah bertanya Pak, dijawab. Ada 3 pertanyaan Pak. Ya silakan Pak. Oke ya. Saya menghargai apapun jawabannya. Saya tidak seperti yang mencerdaskan tadi ya, tidak seperti itu. Saya tidak pertanyaan untuk menguji atau mencari celah atau untuk membuat kemenangan, tidak ada di dalam pikiran saya ya. Oke, boleh ya. Langsung aja Pak Alek, pertanyaannya Pak Alek. Gas. Ya, paham dulu ya. Lalu tentang keberadaan Allah tadi, sifat ya yang pertama ya. Jadi lupa toh. Sifat ya, kemahaesaannya ya, betul ya. Yang pertama ya. Lalu sifatnya yang pertama gitu maksudnya. Oke, sifat yang pertama ya. Lalu yang sifat yang pertama Allah itu ada.
Oke, ada ya. Al-wujud, ada Allah itu. Al-wujud ya, monggo. Saya sih jadi tahu, terima kasih. Lalu yang kedua tentang apa bedanya dengan firman atau kalam atau ucapan Allah? Mantap. Lebih dibantu saya. Ya, jadi kalam itu simpelnya kita translate aja ke bahasa Indonesia. Kalam itu artinya bicara. Jadi al-kalam itu sifat bicaranya Allah. Allah itu mempunyai sifat bicara. Nah, nanti dari sifat bicara ini keluarlah kalimah. Kalimahnya itulah yang ciptaan. Itulah kenapa nanti Nabi Isa Al-Masih itu dibilangnya kalimatuhu. Perkataan darinya atau kata darinya gitu. Oke. Oke, lalu definisinya tadi, izin saya sih tidak ingin menyerang, cuman ingin bertanya saja. Tentang kesetaraan tadi, kenapa kok lebih tinggi mana dipertanyakan, lalu Anda menjawab lebih tinggi ini, itu bagaimana penjelasannya? Saya belum tahu. Nah gini, jadi pertama kita harus tahu dulu keberadaan yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar, tiada ilah selain dirinya. Nah, amin. Allah itu dia mempunyai sifat-sifat yang melekat kepada zatnya, kepada keberadaannya. Salah satunya tadi sifat kalam. Terus nanti ada juga sifat al-hayyu atau yang maha hidup. Nanti juga ada sifat yang maha melihat, maha mendengar. Segala sifat ini tuh melekat kepada keberadaan Allah atau zatnya Allah. Terus kenapa kok Allahnya lebih tinggi? Ya logika aja Pak. Sekarang maha melihat bisa nggak menjadi maha mendengar? Maha melihat bisa nggak berkehendak? Kan enggak. Allah yang mengkontrol sifat-sifatnya kan Allah. Tentunya Allah lah yang lebih tinggi. Kita ambil contoh paling simpel. Gula mempunyai sifat manis. Ketika sifat manisnya hilang, gulanya hilang nggak? Oke, kan enggak. Saya sepakat dulu. Sudah saya sepakati ya. Mantap. Oke. Kemudian tadi kan berarti ada kesetaraan yang berbeda ya. Ada yang lebih tinggi yaitu Allah. Ya bukan enggak tunggu apa Alex dikoreksi dulu. Bukan kesetaraan yang berbeda. Kalau yang namanya kesetaraan ya sama. Artinya nggak setara gitu loh, tidak setara. Maaf. Bahasanya pelepotan saya. Maaf. Berarti ada satu ketidaksetaraan gitu, betul ya? Maaf ya. Iya, itu benar lah. Ada sifat dan ada bicara Allah gitu ya, kalam ya, betul ya. Ada sifat bicaranya Allah. Ya. Oke. Lalu apa sifat bicara lah? Didefinisikan sendiri nggak muatan bicaranya? Ngerti maksud saya ya? Muatan bicaranya tuh bisa didefinisikan sendiri nggak? Menjadi yang disebut kalam atau firman atau ya yang tadi yang di antara yang tadi. Saya mohon maaf ya, saya tertawain ya. Saya minta maaf dulu ya. Saya tanya. Iya nggak apa-apa, aman Pak Alex. Nanti tertawain. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Ya, definisi sendiri tentunya nggak bisa. Kita melihat definisi. Ketika kita bicara tentang Allah, maka definisi, lalu penjelasan, lalu pengetahuan itu harus dari Allah juga. Itulah dalam Islam, Pak Alex itu. Jadi kalau misalnya tidak tertulis begitu, jatuhnya fitnah. Jangan mengimani sesuatu yang fitnah gitu. Oke. Izin masuk sebentar, saudaraku. Boleh. Masya Allah. Begini Pak Alex ya. Iya. Saudaraku Kang Handi dan Gurunda semuanya ya izin Kang Wan Abi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Begini. Tadi sudah disampaikan oleh saudaraku Kang Kores ya. Bahwasanya kalam Allah atau perkataan Allah, kita konsisten dengan ayat Al-Quran yang telah Allah sampaikan, yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka ketika berbicara tentang kalam Allah, maka sama, tidak ada yang setara. Oleh karena itu suaranya tidak bisa didengar. Maka ada definisi kalam menurut ulama ahli tauhid, yaitu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin. Sifat yang tidak ada awalnya, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mana tidak ada suara dan tidak bisa ditulis. Laisa biharfin wala sautin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itulah kalam Allah. Kalau sekarang kalam Allah ada suara dan ada huruf, maka apa bedanya dengan manusia ciptaannya? Itulah konsistennya, ya, Al-Quran, konsistennya Allah. Jadi kita selalu berpegang teguh umat muslim kepada konsep laisa kamitslihi syai'un di dalam segala hal. Bahkan di Bible Anda pun mungkin ada, ya, suaranya tidak bisa didengar, bahkan bukan mungkin, ada memang gitu kan, di Yohanes perkataan Yesus seperti itu. Jadi melalui tabir gitu kan. Itulah Allah, Tuhan, pencipta alam semesta dan seisinya. Nah, itulah kalam Allah, saudara. Jadi tidak ada suara dan tidak ada huruf. Nah, pertanyaan mungkin Anda bertanya seperti ini. Kenapa kok Al-Quran menjadi ada suara dan ada huruf? Kan itu firman Allah. Begini, saudara. Kita ahli sunnah wal jamaah. Ini untuk menentang orang-orang Syiah juga, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, mungkin ya. Seperti yang kami ketahui, mungkin orang-orang Kristen dapat data-data, referensi dari orang-orang Syiah yang takfiri, na'udzubillah, yang sudah termasuk kategori orang-orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kami konsep ahli sunnah wal jamaah selalu berpegang teguh bahwasanya ada kalam Allah, kalam dal, dan ada kalam madlul. Kalam dal itu adalah kalam nafsi, saudara, yaitu firman Allah yang ada di Lauhil Mahfudz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz, yang tadi laisa biharfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itu Quran di Lauhil Mahfudz sudah semuanya ada, lengkap, 30 juz. Dari Lauhil Mahfudz diturunkannya oleh Allah ke Baitul Izzah. Nah, baru dari Baitul Izzah disampaikanlah oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW secara bertahap, sesuai kejadian yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Oleh karena itu, ada Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, dan ada juga yang tidak, seperti ayat-ayat muhkamat, saudara, ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum. Nah, itu kalam dal yang ada di Lauhil Mahfudz, yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Nah, sekarang ketika Al-Quran sudah menjadi sebuah kitab, mushaf, mushaf Utsmani yang kita pakai, ya, maka di sana tulisannya itu hadis, tulisannya tetapi kalamnya tetap qadim, tetap tidak ada awalnya, karena sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfudz. Karena kalau sekarang firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, kalau tidak ada suara, tidak ada huruf, maka gimana kita bisa memahami firman itu? Nah, itu kalam madlul, itu kalam yang ada sekarang di dalam mushaf, itu madlul namanya. Cuman tetap kalamnya itu tetap qadim, cuman tulisannya aja yang hadis, karena ditulis oleh manusia. Bahkan sekarang ada percetakan. Cuman yang harus Anda ketahui, sampai kapanpun Al-Quran, meskipun ada percetakan atau ditulis, atau ada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, maka sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang mampu merubah Al-Quran. Bahkan di zaman Rasulullah sampai saat zaman sekarang ini belum ada satu ayat atau satu huruf pun yang berubah daripada Al-Quran. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena fakta membuktikan di lapangan banyak sekali para hafidhah, orang-orang yang hafal Al-Quran, bukan hanya 1000, 2000, bahkan jutaan orang, ratusan juta yang hafal Al-Quran. Itu sebagai bentuk janji Allah. Inna nahnu menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran, yaitu lewat para hafidh dan para hafidh, orang-orang yang hafal Al-Quran di antaranya, saudara. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut, saudaraku Kang Kores. Masya Allah, Stanzi mumtaz, barakallah ilmunya. Alex Papariko, ada yang gimana? Ini tanggapi, silakan. Oke. Saya sih tidak bisa, ya, tidak ngerti, apalagi saya juga tidak berani menanggapi segala sesuatu, karena kan dari kemarin selalu saya katakan bahwa Alek ini Kristen yang mengamini juga adanya Al-Quran. Titik itu, ya, itu harga mati buat saya. Yang pertama itu. Lalu Pak Alek ini bagaimana sih nggak bisa menjadi Kristen? Yang jelas bahwa sebenarnya kalau di dalam pengajaran di Injil atau di
setahu saya ya, maaf kalau saya salah dikoreksi, tidak jauh berbeda ya tentang Allah itu berfirman, Allah itu hanya di sini kan beda kosakata saja ya. Yang satu tadi sifat atau kehendak, kalau kami mengidentifikasi sebagai roh ya. Nah itu sih jarang perdebatannya. Lalu yang kedua ada firman, yang mana di dalam kekristenan itu meyakini bahwa firman itu menjadi daging, yaitu Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Itu sebetulnya itu aja sih persoalannya. Itu saja sih persoalannya. Tapi memang sih saya tidak pandai menjelaskannya. Banyak sih pendeta yang lebih pandai atau hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Saya tidak berani menjelaskan. Sebatas yang saya bisa. Tapi saya menarik tadi yang waktu membahas dengan mencerdaskan tadi tentang apa tadi ya, iblis atau sifat iblis adanya di mana, di daging atau di roh gitu ya pertanyaan tadi ya. Iya. Oke, kalau setahu saya ya sifat itu nggak usah di ini Pak Alex, udah apa namanya, udah habis, ya? Okay. Udah habis itu mah. Habis ya, oke. Itu hanya saya ingin memasukkan jawaban satu saja di jiwa ya. Nah itu iya. Sifat, ya, tahulah. Cuma aku kan lagi nggak tertarik ke sana. Aku pengen yang ini gitu, yang apa namanya, yang firman menjadi manusia itu gitu. Iya, itu kan apa ya, firman menjadi manusia itu artinya kalau di kami, perspektif kami Islam, ini antara sifatnya Tuhan menjadi manusia atau salah satu dari perkataannya Tuhan menjadi manusia. Nah, perkataan Tuhan, Bang. Firman itu perkataan, Bang, menjadi manusia. Iya, karena ditulisnya firman gitu. Sedangkan firman ini kan kalau dalam Islam itu jatuhnya ke kalam gitu loh. Iya. Kalau misalnya satu kata itu kalimat. Kalau misalnya perkataan yang jatuhnya dia susun kata, itu jatuhnya jadinya jumlah gitu loh. Jamak gitu ya. Iya, jadi jumlah itu kata-kata yang banyak jumlah namanya. Nah kalau kata satu itu kalimah, gitu. Nah sedangkan kalam sifat bicaranya, ini gimana nih sifat bicaranya menjadi manusia itu gimana maksudnya tuh, kan kayak gitu. Jadi secara tekstual yaitu SPOK, subjek predikat objek keterangan gitu. Tapi secara logika absurd gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah silakan Pak Alek, gimana tuh maksudnya tuh? Izin bahwa semua Kristen harus jujur ya, kalau diangkat atau ditarik ke jalur logika nggak akan bisa, tidak akan bisa menjawab maksud saya. Mantap. Memang betul itu, saya harus akui dengan jujur. Sekali lagi saya katakan dari kemarin ketika saya ditanya Pak Alek jadi Kristen tuh mengapa dan bagaimana riwayatnya, ada yang tanya gitu. Saya katakan bahwa saya jadi Kristen bukan karena penginjil, misionaris, apalagi awalnya ya, karena saya mengerti firman Tuhan Injil tadi, saya nggak mengerti. Jadi keyakinan lah ya, atau istilahnya iman saja ya. Iman buta. Ya iman buta, monggo. Saya harus menerima. Oh Pak Alek, kamu ini termasuk golongan iman buta ya. Oke, itu bagi Anda, tapi bagi saya mengalami sendiri satu perubahan hidup, satu karakter, satu perubahan. Tapi saya yakin di Muslim juga sama gitu loh. Di Muslim ya, juga. Nah ini ya. Maksud aku gini Pak Alek itu jujur enak gitu. Kalau siapa tadi yang mencerdaskan tadi kan, dia itu apa ya? Tipe pertanyaannya itu nggak apa-apa. Gua hancur imannya oleh pertanyaan gua. Yang penting gua berusaha supaya Muslim terlihat tidak bisa menjawab. Harapannya kan begitu itu. Makanya ketika aku balikan pertanyaan yang sama, dia au nggak bisa menjawab, akhirnya turun. Nah itu kan yang terjadi. Kalau Pak Alex jujur itu mantap gitu. Sekarang kita tinggal kita tempatkan kejujuran ini di jalan yang benar Pak Alex gitu loh. Iya. Nah sekarang aku akan jawab ini Pak Alex. Pak Alex bilang ya karena pengalaman pribadi dan perubahan hidup. Ini yang aku sayangkan tuh begini. Pak Alex ngomong perubahan hidup, pengalaman pribadi, sarananya ada. Indonesia sarananya ada gitu. Coba Pak Alex diam di Uganda, diam di Burundi, negara-negara
negara mayoritas Kristen yang paling ketermiskinan di dunia. Apakah Pak Alex bisa bicara begitu gitu? Sedangkan mereka saja yang tinggal di negara mayoritas tersebut pada minta suaka ke Inggris, yang dimana Inggris menolak, malah lebih menerima Suriah dan Irak gitu. Itu Pak Alex. Makanya aku tuh kadang please dong bre, please gitu loh. Lu tuh tinggal di negara yang enak. Indonesia itu enak banget. Lu pengen berubah, sarana sudah disediakan. Tinggal lu berubah, tinggal lu niat kayak gitu Pak Alex. Jadi sebenarnya ya Islam juga yang berkontribusi dalam perubahan hidup orang-orang Kristen gitu intinya. Oke, boleh saya jelasin tanggapi ya bahwa memang bicara tentang Nigeria, Uganda, negara-negara Afrika itu sekali lagi ya, Kristen itu harus berani untuk mengakui bahwa banyak sekali ajaran Yesus yang menyesatkan, banyak Bang. Itu yang sampai hari ini ke Komal ini belum ada, banyak sekali. Jadi memang sih banyak Injil-Injil palsu yang kita sampaikan. Memang terus dari sekian banyak yang palsu, mana yang benar Pak Ale, kan itu kan pertanyaannya selalu begitu kan. Ya kalau kembali lagi tadi saya katakan bahwa ada satu firman Tuhan ketika dia naik ke surga atau ketika perjamuan suci atau apa, saya nggak tahu pastinya ya di tempat di mana ya, bahwa aku akan menurunkan Roh Kudus. Makanya ketika Kristen itu tidak merasakan ada satu hubungan dengan Yesus melalui Roh Kudus, itu akan tumbang, akan jatuh dia. Tapi ketika dia merasakan gini Pak Alex lah. Iya. Ya itu Nigeria, kurang Kristen apa coba Nigeria? Nigeria lagi apa namanya, Uganda. Kalau Nigeria dia masih setengah-setengah, Kristen setengah, Muslim setengah. Kalau kita ngomongin Republik Afrika Tengah, Uganda, Burundi, itu pure 90% Kristen semua isinya. Iya. Bayangkan itu Pak Alex gitu loh. Pak Alex ngomong berubah hidupnya karena Yesus, tapi di Indonesia apa kabar mereka, negara mayoritas Kristen di Afrika? Iya. Apa kabar mereka nggak berubah-berubah? Udah berapa tahun nyembah Yesus dari generasi ke generasi? Kayak gitu Pak Alex. Yes. Baik, saya jawab ya bahwa saya tidak izin latar pengalaman dulu deh. Saya melihat ya satu video film waktu saya belajar Injil ya. Saya sempat belajar 6 bulan cuman nggak lulus ya. Belum sampai lulus saya jatuh dalam dosa sehingga saya malu. Saya melihat sendiri Bang. Di saya tidak memungkiri ya banyak negara di sana tuh Kristen Bang. Tetapi Kristen yang terkutuk Bang. Yang dimaksud bagaimana? Loh iya, kita harus jujur dulu. Kalau Kristen yang terkutuk itu adalah Kristen yang masih menyembah berhala, ikut leluhurnya. Bisa. Saya minta maaf dulu ya. Jangan ada yang tersinggung. Di Afrika itu Kristennya terkutuk. Iya, keyakinannya mereka masih menyembah-nyembah leluhur mereka, paham? Artinya maksudnya gini loh Pak Alex. Kok bisa menghakimi begitu Pak Alex? Enggak, fakta Bang, saya melihat sendiri salahnya Bang. Lu fakta Bang, fakta. Bukan menghakimi, saya mata saya melihat sendiri bahwa dong kalau gitu. Tunggu dulu, biar nggak miskomunikasi ya, bahwa contoh ya. Saya sih nggak mau menyinggung agama orang ya. Kekristenan yang masih percaya dengan tahayul itu, makanya disebutkan bahwa Allah itu cemburu gitu. Yang dimaksud tuh pengalaman rohaninya tidak mau diduakan kan gitu. Aku Allah Tuhanmu kan gitu ya kan, 10 perintah Allah ya. Berbagilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu ya kan. Kudus, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat, kuduskanlah hari Tuhan dan lain sebagainya. Nah itulah Allah menginginkan roh kita itu secara cemburu, maksudnya gitu Bang. Makanya ketika saya mendua, maaf nih ya, ini maaf ya, saya minta maaf ya. Ini Pak Ale ngomong apa sih? Lo enggak, ini menjawab tentang yang Afrika tadi lo Pak. Afrika itu menjawab. Udah lah Pak, nggak usah ngurusin saya deh Pak. Udah deh. Oke deh. Ya sudah. Memang agak sulit sih untuk menyatukan perspektif ya, karena masing-masing mau menang-menangan gitu. Kalau saya sih enggak sih, saya di dalam berdebat kalau bisa saya menang, Anda juga menang, itu kan motif. Pak Alek, bisa nggak saya persingkat Pak sebelum subuh nih? Boleh. Sepertinya Pak Alek, mohon maaf ya, tidak bisa membedakan yang mana Allah, yang mana Yesus.
karena Anda mempergunakan kata Allah itu sepertinya Anda nggak ngerti siapa yang sebenarnya itu dan siapa Yesus. Anda sering gabung-gabungin gitu loh. Ini yang perlu diperbaiki dulu ke dalam, Pak Alek. Ya memang sih caranya kan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Memang apa yang Anda sampaikan benar. Nah itu dia. Lu iya dong. Masuk kita harus berusaha untuk menjawab supaya kita jangan malu. Enggak, bukan Alek itu namanya. Jadi kalau Pak Alek jadi orang Kristen konsisten dan kelihatan jati dirinya itu ya lebih baik bahwa Anda itu Tuhannya Yesus. Udah nggak usah sebut-sebut ada lagi Allah gitu. Nah, campur-campur kan jadi gado-gado gitu. Iya, ya betul sih. Tadi kan saya diskusi mencerdaskan, jadi saya jadi penasaran gitu, ingin tahu gitu. Tapi ya oke lah, saya sepakat sih. Awalnya juga begitu, saya nggak ingin gabung-gabungkan itu. Karena Ya. kalau Allah itu sembahan umat Islam. Kalau Kristen kan ada Yesus. Ya jelas sudah perbedaannya. Yudaisme ada Elohim atau Yahweh. Jelas toh? Gitu. Jadi tapi saya lihat selama ini Pak Alek, kadang-kadang Kristen tuh gabung-gabungin. Ada Allah, ada Tuhan, Yesus, gitu loh. Jadi membuat sesuatu argumentasi iman menyulitkan dirinya sendiri dalam hal pembuktian. Oke. Gak konsisten gitu loh. Izin bukan nggak konsisten. Inilah bentuk daripada Kristen kejawen, Bang. Oh gitu. Kan dari kemarin saya nggak bohong kan, saya kejawen kan, saya tidak beragama dengan kejawen. Sejatinya Allah kang kuasa, jejer guru sejati dan lain sebagainya. Sejatinya Allah kang kuasa dan ini dan lain sebagainya lah. Nggak tahu kalau di Muslim musyrik, ya saya minta maaf kan gitu. Ya itulah kalau Kristen kejawen itu yang menggabung-gabungkan Yesus, terus kepercayaan leluhur, terus ke Islam-Islaman dikit, gitu ya Pak Alik ya? Iya, tapi rukun dengan siapapun rukun orang Islam. Nggak ada Kristen kejawen mau berdebat sampai saling menjatuhkan, nggak ada. Memang kita di Republik ini harus rukun, nggak boleh bermusuhan. Kita menghormati satu sama lain. Iya. Faktanya boleh musuh-musuhan kita itu. Faktanya nih yang menyedihkan, yang ini dan lain sebagainya tuh. Saya lebih nyaman justru di sini kok. Baik di sini baik kok, nggak pernah menghujat, hanya bertanya sambil bercanda gitu. Saya masih bisa, telinga saya masih bisa menerima gitu. Iya, kalau Pak Alek di Komal sebelah, Pak Alek Kristen kejawen ya dihajar Pak. Iya dihajar sih. Ya, saya cuman berharap mereka jangan ada yang menghujat Nabi Muhammad, apalagi ini mengadu-adu Al-Quran, hadis. Saya sering komentar seperti itu. Lah kenapa Pak Alek? Ya mereka yang punya keyakinan itu nanti bisa menghina Tuhan Yesus. Jadi artinya Yesus itu dihina karena kalian. Ya resikonya ya bersentuhan dengan hukum. Itu aja sih. Hukum masih baik Pak, tapi kalau nggak diterima mbak Tuhannya sendiri ngapain? Emang di Kristen boleh menghujat kepercayaan orang lain? Nggak boleh Pak. Saya ya, paham dari ya mereka kadang nggak memandang ke depannya. Yang penting kan tujuannya ya itu. Ya udah, yang penting kami mestinya itu ya di Republik yang kita cintai bersama ini, ya kita rukun lah. Iya. Tidak usah saling membenci karena nggak boleh lah. Mayoritas Islam di Republik ini kan Anda damai-damai saja loh kita semua. Iya. Indonesia merdeka juga atas perjuangan kaum muslimin kok. Itu nggak bisa dipungkiri ya Pak Alek. Ya memang itulah kebesaran Tuhan ya. Kalau saya nggak boleh kalau saya pinjam nama Allah ya, tapi itulah kebesaran Tuhan. Atau kalau teman-teman sebut Allah ya kan, itu kita harus bersyukur. Hidup di antara orang-orang Muslim Indonesia ya, bersyukur. Kalau saya paling bersyukur Bang. Saya Lebaran bisa makan lepet, lontong gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa sih Pak Alek, mumpung hidup ini masih ada kesempatan, karena semua orang nanti dimintai pertanggungjawaban, ya marilah kita itu berakidah, beriman sesuai dengan kitab suci. Nggak boleh kita nambah-nambahin itu.
Apalagi kalau bersumber leluhur itu kan belum tentu benar adanya kan gitu Pak. Iya, ya seperti itu. Ya mungkin ada suatu ketika ada hidayahnya, ya, tapi ya keyakinan saya karena satu pengalaman hidup yang sudah sekian puluh tahun ya kan, Tuhan itu baik di dalam membimbing kehidupan saya, menolong saya, membantu saya. Tapi sorry Pak Alek, kalau di identitas Anda itu masuk ke aliran kepercayaan apa di kolomnya itu Kristen Pak? Kalau saya di KTP Kristen Pak, Kristen Pak, Kristen Pentakosta Pak. Oh Pentakosta ya. Iya, pencurahan Roh Kudus. Kemudian saya mungkin kaitkan dengan kejawen, itulah suara sejatine sukmo kang pitutur atau sejatine Gusti Allah, atau orang bilang kalam Allah atau apa. Minta maaf kalau saya salah ya. Saya nggak ngerti secara persis sih. Saya mendefinisikan mungkin juga nggak tepat. Tapi Pak Alek izin, Anda masih punya kitab lain selain Bible gitu? Nggak punya. Jadi berlandaskan Bible atau gimana Pak? Jadi Bible itu memang sebagai sebagai kitab yang kita yakini ya, tapi lebih daripada itu komunikasi secara roh tadi Bang. Jadi ketika saya hasil diskusi saya sama teman-teman, saya juga sering ke daerah Pak Alek itu ya. Ya itu memang pengaruh Hindu dulu, zaman dulu kan Hindu dulu Pak. Terus kemudian seiring waktu masuk Islam. Nah, adalah yang menggabungkan itu. Ada yang dimaksud kejawen itu tadi. Iya. Itu loh Pak Alek. Dan kalau seperti Bapak ini itu kalau di Islam ilmu ma'rifat tentu bisa mempelajari, tapi nggak boleh diobral, diumbar begitu. Untuk orang ma'rifat itu dilihat bagaimana keseharian, kelakuan pribadinya, ucapannya dan seterusnya gitu. Nggak boleh diungkap karena tidak semua orang bisa menjangkau. Nah kalau Pak Alek ini sepertinya begitu. Akhirnya apa? Dalam berdiskusi sulit untuk berargumentasi akademik kecuali dibawa ke ranah-ranah yang sedikit sulit diterjemahkan Pak. Hanya Anda sendiri yang tahu dan memahami itu gitu. Jadi gini ya, kita bicara motifnya dulu ya. Ketika saya mau masuk dan bicara tuh teman-teman boleh percaya saya lah, motif saya satu saja atau dua deh. Yang Kristen jangan jelekin Muslim, Muslim jangan jelekin Kristen. Di dalam dialog Komal ini justru masing-masing punya kekuatan fondasi dasar kepada imannya masing-masing. Lalu berdiskusi tentang bagaimana sih kita bisa memakmurkan satu desa dengan ajaran Muslim yang dan sebagainya. Bagaimana kita berdoa supaya padi itu bisa panen baik, jauh dari penyakit dan sebagainya, atau serangan hama atau manusia. Demikian juga yang Kristen. Demikian juga, ngapain lu ngaduk-ngaduk kitab orang, kamu aja belum tentu masuk surga kan gitu. Jadi itulah pikiran-pikiran saya sehingga saya masuk ke pemal. Tapi ketika saya melihat kok rasanya nggak bisa ya, lama-lama saya jenuh juga Pak, malas juga, buang-buang waktu, nggak bisa tidur. Tapi keprihatinan tadi nih loh, kecemasan saya kok bukan kecemasan soal bentrok fisik, enggak. Kalian apakah menjadi manusia produktif gitu ya? Minta maaf dulu saya sebelumnya. Ini bagi kedua belah pihak, kalian tidak menjadi manusia produktif seperti itu, karena otomatis kita bangunnya siang gitu kan, karena kita terlalu asik dengan diskusi bicara Yesus, bicara Nabi Muhammad. Apa yang didapat? Nggak ada. Seperti itu pendapatku begitu. Minta maaf kepada 3.000 orang di bawah ya. Pak Alek ingin segala sesuatunya penuh kasih gitu. Itu aja sih Pak, nggak ada motif lain. Ya kan? Ya oke, mohon izin saya terima kasih Pak Ustadz, Bunda, Pak semua ya. Apa Alif ya, Posta Alif, nama pelan-pelan kenal ini. Ini ada Bang Juma lagi ya, betul ya. Assalamualaikum Bang Juma.
Istirahat Bang Jumanya Pak Ali. Hah? Istirahat. Oh iya ya wes. Sementing semuanya diberkahi Gusti Allah ya, tidak kurang segala sesuatu ya. Ya. Saya tak istirahat ya, besok ada acara. Oke. Oke ya. Assalamualaikum.